Saya Ahmad Ali Rayyan Sahab, siswa kelas 12 di Man Insan Cendikia Pekalongan, Jawa Tengah. Alhamdulillah, saat ini saya sudah mendapatkan 15 Letter of Acceptance atau LOA dari kampus-kampus luar negeri. Di antaranya berasal dari negara UK, Belanda, Amerika, Kanada, juga Australia. Oleh karena itu, saya akan terus giat belajar serta bekerja keras untuk mewujudkan mimpi saya. Saya Ali Rayyan Sahab dan saya akan menyongsong revolusi pada lingkungan melalui pendidikan. Tentunya mendapatkan 15 Letter of Acceptance atau LOA dari kampus-kampus luar negeri itu butuh strategi, butuh persiapan, dan butuh berbagai macam cara gitu untuk bisa mendapatkan 15 LOA itu. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin mengikuti jejak aku gitu ya. Pertama, teman-teman perlu merubah pola pikir bahwa meraih universitas di luar negeri itu susah gitu. Jadi, jangan dulu punya mindset bahwa meraih itu susah. Yang teman-teman perlu itu hanyalah dedikasi dan juga strategi dalam meraih ini. Strateginya tuh gimana? Nah, teman-teman harus sudah mempersiapkan dokumen-dokumen seperti transkrip nilai rapot yang ditranslate, kemudian sertifikasi bahasa Inggris, juga dengan jurusan yang kalian mau tuju itu dari jauh-jauh hari, lebih awal dari teman-teman yang rata-rata pada umumnya mau melanjutkan di universitas dalam negeri seperti itu. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi setelah teman-teman punya bayangan itu, punya sketsa dalam apa nih yang mau aku tuju, kemudian apa yang perlu aku persiapkan, teman-teman langsung action gitu. Jangan lagi menunggu, buatlah jadwal dan timeline yang bisa teman-teman ikuti, yang disiplin, sehingga teman-teman itu nanti enak gitu loh. Tidak akan ada hambatan-hambatan ketika aplikasi di universitasnya. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan tiap deadline dan tiap-tiap informasi dari universitas yang mau teman-teman tuju. Jadi teman-teman itu perlu tahu bahwa lagi-lagi universitas di luar itu terdesentralisasi. Mereka punya cara masuk mereka sendiri, punya metode penilaian mereka sendiri, dan juga punya timeline yang berbeda. Sehingga teman-teman perhatikan itu, cari melalui website. Sekarang ada banyak sekali informasi. Dan juga ketika nanti itu teman-teman juga akan disuruh nulis motivation letter atau essay, teman-teman perlu ketika sudah tahu tadi bahwa akan melanjutkan ke bidang apa, itu teman-teman buatlah sesuatu hal yang nanti align gitu, yang sejalan dengan apa yang mau teman-teman studi. Jadi misal teman-teman kayak aku mau lingkungan, teman-teman buatlah sesuatu yang berkontribusi terhadap lingkungan, sehingga trajektori teman-teman semua itu jelas bahwa teman-teman mau mempelajari ini. Sisanya teman-teman semua tentunya minta doa gitu ya. Ada hal-hal yang tidak hanya kita akademik, tapi juga hal-hal yang seperti jalur langit itu yang tidak bisa kita jelaskan seperti itu. Untuk timelinenya di luar negeri, universitas ini bermacam-macam, memiliki timeline yang bermacam-macam dan lebih decentralized dari penerimaan mahasiswa atau universitas di Indonesia. Nah, untuk alurnya sendiri, itu biasanya dilaksanakan atau terjadi di semester 1. Jadi di semester 1 kelas 12, itu universitas-universitas luar negeri itu sudah buka, dan biasanya tutupnya itu juga akan ada di akhir semester 1. Sehingga tentunya jika kita mau lanjut untuk studi di luar tapi baru mulai di semester 2 itu relatif terlambat seperti itu. Dan untuk lininya itu kita harus mempersiapkan tes-tes tadi seperti tes IELTS, sertifikasi bahasa Inggris, kemudian juga untuk di Amerika dan Kanada, juga di kampus Australia kita diminta untuk menyertakan sebuah nilai tes gitu yang bernama SAT. Jadi tesnya ini mencakup mata pelajaran seperti hanya matematika dan bahasa Inggris. Untuk kampus yang saya daftar itu kalau kurang lebih 20. Dan memang ada juga yang saya tidak berhasil mendapatkan Letter of Acceptance tadi atau surat penerimaan tadi. Saya mendaftar di University of California, Berkeley di Amerika, salah satu yang tidak diterima. Kemudian juga ada di University of Sheffield, University of Leeds di UK yang juga tidak diterima seperti itu. Dan ada juga di Jepang, yaitu Kyoto University. Tentunya ketika saya di sini sudah diterima di 15 universitas luar negeri,
mungkin kan terlihat sudah selesai gitu ya, sudah diterima. Namun ternyata teman-teman tidak secepat itu gitu ya. Artinya masih ada langkah yang perlu saya tempuh. Nah, apa sih langkahnya itu adalah untuk pengajuan beasiswa seperti itu. Jadi biaya untuk kampus di luar negeri, kemudian juga living cost atau biaya hidup, biaya kos itu cukup signifikan, dan itu kebanyakan atau mayoritas dari mahasiswa Indonesia yang pergi ke luar negeri itu butuh untuk beasiswa. Dan untuk pilihan saya dalam pengajuan beasiswa ini, saya mengajukan di University of British Columbia, di mana di universitas tersebut saya mendapatkan jurusan yaitu Applied Science atau Engineering, dan potongan sebesar 1/3-nya, atau saya mendapatkan Outstanding International Student Award sebesar 15.000 Canadian dollar. Kalau di UBC sendiri, jadi dari 15 universitas tadi, saya hampir semuanya itu adalah Environmental Engineering major atau Environmental Science major, sains lingkungan atau teknik lingkungan. Nah, apa yang akan dipelajari di field ini itu adalah bagaimana cara kita nanti di field itu mempelajari bagaimana misal remediasi limbah, kemudian bagaimana kita dapat membangun sustainable practices di industri-industri seperti itu. Jadi bisa dibilang ada sebuah kayak merge gitu, ada banyak interdisiplinerinya dari teknik industri dan juga teknik kimia seperti itu. Dan pastinya juga kayak akan belajar risk assessment dan hal-hal seperti itu. Tapi untuk di UBC, saya akan 1 tahun di foundation terlebih dahulu. Jadi mempelajari teknik secara umum, kemudian baru akan melanjutkan environmental programnya di tahun kedua. Seperti itu. Visi saya ketika saya kembali di Indonesia adalah saya ingin membangun sebuah praktek industri yang lebih sustainable, yang lebih berkelanjutan, dan yang lebih hijau seperti itu. Tentunya juga saya ingin menjadi pionir, jadi tidak hanya sebagai engineer yang membuat suatu prototype, menciptakan inovasi baru, tapi juga membuat sebuah desain solusi yang holistik, yang komprehensif dalam menangani limbah. Dan itu perlu adanya revolusi gitu dalam aspek lingkungan. Perlu adanya desentralisasi, bahwa tidak hanya pemerintah yang nanti dipusatkan dan disalahkan dalam pengelolaan limbah, tapi juga dari mulai pengelolaan limbah di rumah kita sendiri, seperti yang telah saya saksikan di Finland gitu. Jadi saya sejak kelas 10 awalnya kepedulian dan interest saya dalam ingin melanjutkan di bidang lingkungan itu muncul dari sebuah awareness. Jadi muncul ketika saya itu di boarding saya di ruang asrama itu, saya melihat bahwa limbah air, jadi air di dalam tanahnya itu yang keluar dari keran itu tercemar, kotor, kemudian mengeluarkan bau yang tidak enak. Dan awalnya disepelekan, artinya airnya gelap, nggak apa-apa gitu, tetap aja mandi. Dan ternyata sepelenya masalah ini itu membuat banyak teman-teman saya itu terkena iritasi kulit gitu. Dan sejak saat itu saya semakin aware bahwa bahkan saya itu kan kerap kali berpikir bahwa di Jakarta itu yang tercemar dan yang di desa itu masih asri, tapi ternyata tidak gitu. Jadi di desa itu juga sama parahnya, bahkan masyarakat desa itu terkadang lebih terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan. Sehingga di situ saya terbuka wawasannya bahwa pencemaran lingkungan itu tidak hanya mengotori, tapi juga akan berdampak pada overall, pada keseluruhan kesehatan di masyarakat luas seperti itu. Sehingga dari mulai saat itu saya menjadi duta baca, dan sebagai duta baca saya itu aktif menulis, aktif melaporkan, membuat opini terkait dengan lingkungan yang kemudian diliput dan mendapatkan apresiasi dari beberapa laman seperti Green Faith dan hijauku.com seperti itu. Nah, kemudian di kelas 11 saya melanjutkan effort saya di lingkungan ini dengan mengikuti exchange program di Finland, dan di sana saya melihat bagaimana sistem lingkungan yang terintegrasi itu tercipta di situ. Jadi Insan cendekia, go fight win. Alhamdulillah saya di berada di depan gate keberangkatan internasional. Pesawatnya akan terbang pada jam 1, sudah harus masuk ke imigrasi 3 jam.
saya minta doa. Dan di sana saya melihat bagaimana sistem lingkungan yang terintegrasi itu tercipta di situ. Jadi di mana sampah-sampah rumah itu bisa diolah sendiri, seperti sampah-sampah organik, dibuat menjadi kompos, kemudian bagaimana mereka bisa mensortir limbah, dan saya menuliskan itu juga gitu. Ketika saya kembali ke Indonesia, saya alhamdulillah berhasil diundang dalam acara ICIS, acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan saya di sana diundang untuk membahas terkait dengan ekoteologi seperti itu, terkait dengan bagaimana lingkungan, awareness terhadap lingkungan atau kewaspadaan dan bagaimana kita memandang lingkungan itu dapat dilihat dari perspektif keimanan gitu. Dan itu adalah sebuah hal yang perlu banyak masyarakat Indonesia sadari sebagai salah satu negara paling religius di dunia. Nah, kemudian setelah advokasi itu, saya menaikkan kontribusi saya, step saya, meng-upscale itu menjadi real world project. Jadi di sekolah, saya membentuk sebuah environmental curricular organisasi adiwiyata bernama Atma Bawana, di mana di situ saya bersama 40 lebih anak-anak insan cendekia Pekalongan lainnya, murid lainnya, untuk terlibat dalam composting sampah makanan. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan komunitas setempat dalam membangun budaya bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, jadi makanannya itu dari kantin, itu yang dihasilkan sangat banyak, itu kita olah menjadi pupuk, dan kami melakukan itu dengan metode yang lebih modern, melakukan bokashi composting. Jadi kami memfermentasi itu, dan dengan fermentasi ini kami bisa mengurangi emisi dari yang biasa terjadi ketika kita mengkompos secara konvensional, mengurangi emisi, kemudian juga mempercepat waktu, dan kita bisa mengakomodir berbagai jenis makanan, spektrum makanan. Alih-alih di kompos konvensional, kita hanya bisa mengolah sayur atau buah-buahan saja. Kami hanya bisa memberikan approximate, jadi yang telah kami konversi, sampah makanan yang telah kami konversi itu mencapai 360 kg sampah makanan selama 2 minggu. Tentunya tidak setiap hari, kami melakukan ini setiap hari, tapi terkadang dengan hambatan satu dan lain hal, force majeure, tidak bisa dijalankan dalam 1-2 hari, tapi yang telah dikonversi itu dari 3 kali makan selama 2 minggu, kami berhasil mengonversi 360 kg sampah makanan. Jadi saya melihat proyek saya ini sebagai sebuah pilot project, sebagai proyek yang dapat di copy paste, yang dapat diaplikasikan juga oleh murid-murid di sekolah lainnya, terlebih sekolah boarding seperti saya. Banyak sekolah boarding di Indonesia itu seringkali terhambat atau memiliki masalah dalam pengelolaan limbah mereka dan pengelolaan limbah makanan. Dengan menjadikan proyek ini, dengan mengembangkan proyek ini, saya memiliki impian bahwa proyek ini nantinya bisa menjadi blueprint bagi sekolah-sekolah, terlebih sekolah-sekolah madrasah, karena kami di sini juga mengintegrasikan konsep ekoteologi tadi dalam mengadopsi, dalam membentuk budaya bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah makanan. Dan dalam waktu dekat kami ingin menularkan proyek-proyek ini di sekolah-sekolah sekitar Pekalongan.